Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika dengan saya Iris Ismawati dengan materi teorema limit. Di materi pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai teorema limit utama. Andaikan N adalah bilangan bulat positif, K suatu bilangan konstanta, serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C, maka teorema 1 limit X mendekati C, K sama dengan K. Teorema 2 limit X mendekati C, X sama dengan C. Teorema 3 limit X mendekati C, K dikali Fx sama dengan K dikali limit X mendekati C, Fx. Teorema keempat limit X mendekati C, Fx plus Gx itu sama dengan limit X mendekati C, Fx plus limit X mendekati C, Gx. Teorema 5 limit X mendekati C, Fx min Gx sama dengan limit X mendekati C, Fx min limit X mendekati C, Gx. Selanjutnya ini ada teorema 6, tapi mohon maaf sebetulnya di sini ada salah satu limit yang memang salah penulisan, di mana teorema 6 itu limit X mendekati C Fx dikalikan Gx itu sama dengan limit X mendekati C Fx dikali limit X mendekati C Gx. Jadi yang tengah-tengah yang limit X mendekati C Fx itu salah tulis ya teman-teman, mohon maaf. Nah, teorema 7 limit X mendekati C Fx dibagi Gx itu sama dengan limit X mendekati C Fx dibagi limit X mendekati C Gx dengan limit X mendekati C Gx nya itu bukan sama dengan 0. Untuk teorema 8 limit X mendekati C Fx pangkat N itu sama dengan limit X mendekati C Fx pangkat N. Selanjutnya teorema 9 limit X mendekati C akar Fx pangkat N sama dengan akar limit X mendekati C Fx pangkat N. Untuk teorema limit utama di sini ada ketentuannya ya teman-teman. Limit X mendekati C Fx lebih dari sama dengan 0 jika N genap, atau limit X mendekati C Fx kurang dari sama dengan 0 jika N-nya ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini beserta dengan pembahasannya. Hitunglah nilai limit di bawah ini. Soal yang pertama, limit X mendekati 3, 7. Soal yang nomor 2, limit X mendekati 2, 4X kuadrat. Soal yang nomor 3, limit X mendekati 1, 2X min 4X kuadrat. Ini mohon maaf salah ketik ya. Nomor 4 limit X mendekati 4 akar X kuadrat plus 9 per 2X. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita bahas satu persatu. Pembahasan nomor 1, soalnya adalah limit X mendekati 3, 7. Ini sama dengan 7 ya. Jadi di sini ketika tidak ada variabelnya, maka tinggal ditulis saja atau dipindahkan saja angkanya. Selanjutnya pembahasan nomor 2, limit X mendekati 2, 4X kuadrat sama dengan 4 limit X mendekati 2, X kuadrat. Jadi di sini kita tinggal pindahkan angka 4-nya ke depan dan X pangkat 2-nya tetap di belakang. Nah, setelah itu dibubuhkan dengan lambang dalam kurung. Jadi 4-nya tetap di depan, X-nya di dalam, dan pangkat 2-nya disimpan di luar setelah dalam kurung. Lalu 4-nya tetap di depan, karena di sini X-nya mendekati min 2, jadi kita ganti X di sini dengan angka min 2, lalu kuadratnya kita pindahkan. Nah, setelah ini kita hitung min 2 kuadrat 4, 4-nya kita pindahkan, jadi 4 kali 4 itu hasilnya adalah 16. Mudah bukan? Oke, sekarang nomor 3 ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa nomor 3 ini ada salah penulisan di min 1, padahal itu soalnya adalah 1. Limit X mendekati 1, 2X min 4X kuadrat itu sama dengan limit X mendekati 1, kita pindahkan 2-nya. Nah, ini bentuknya sama dengan yang depan, tetapi diubah saja bentuknya. Dimana kalau misalkan kita kalikan, 2 kali X itu sama dengan nilainya 2X, dan 2 dikali min 2X kuadrat itu hasilnya sama dengan min 4X. Bentuknya diubah. Nah, selanjutnya angka 2-nya itu dipindahkan ke paling depan.
limit X mendekati satunya ditulis ulang, dan yang di dalam kurungnya X min 2X kuadratnya juga sama, kita pindahkan. Nah, setelah ini kita ubah, 2 masih tetap di depan, limit X mendekati 1 dikalikan X, jadi limit X mendekati 1X, min limit X mendekati 1 dikalikan min 2X kuadrat, jadi di sini tulis min limit X mendekati 1 2X kuadrat. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal tulis saja, karena di sini limit X mendekati 1X itu X-nya sama dengan 1, ditulis aja 1. Limit X mendekati 1 kita ubah ya, di sini 2-nya itu kita pindahkan. Nah, yang 2 ini kita pindahkan ke depan, dan X kuadratnya masih tetap di belakang. Nah, selanjutnya 2-nya kita pindahkan, 1-nya kita pindahkan, min 2-nya kita pindahkan, yang diubah adalah limit X mendekati 1 X kuadrat. Karena X-nya menunjukkan 1, jadi tinggal di 1 kuadratkan aja di sini. Nah, setelah seperti ini kita hitung ya. Di sini 2 pindah, 1 juga pindah. 1 kuadrat ini sama dengan 1, 1 dikali 2 itu 2. Sekarang kita jumlahkan, 1 dikurangi 2 itu adalah min 1, dan sekarang kita kalikan, 2 dikali min 1 itu sama dengan min 2. Jadi mudah banget kan teman-teman? Dan sekarang biar paham yang bentuk akar, kita simak yang nomor 4. Limit X mendekati 4, akar X kuadrat plus 9 per 2X. Ini diubah dulu bentuknya menjadi limit X mendekati 4, akar X kuadrat plus 9 per limit X mendekati 4 2X. Ini angka yang sama ya teman-teman, tapi diubah bentuknya saja menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita tulis di sini akar limit X mendekati 4 X kuadrat plus 9, kita tambahkan akarnya. Kemudian yang bawah ini masih tetap sama. Nah, setelah itu kita ubah lagi menjadi akar limit X mendekati 4 X kuadrat ditambah limit X mendekati 4 9. Ini penyebutnya masih sama. Nah, setelah itu ini karena limit X mendekati 4X kuadrat dan X-nya itu mendekati 4, jadi 4 kuadrat itu sama dengan 16, ditambah dengan limit X mendekati 4 9, karena tidak ada variabelnya ditulis saja 9. Di sini limit X mendekati 4 2X, karena X-nya 4, jadi 2 kali 4 itu 8. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Akar 16 ditambah 9 itu adalah akar 25, penyebutnya adalah 8, lalu akar 25 itu adalah 5, jadi hasilnya adalah 5 per 8. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai teorema limit utama beserta dengan pembahasannya ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.